Semua jemaat Gereja Kristus Bandung yang sangat saya kasihi, apa kabar semuanya? Luar biasa, Tuhan Yesus begitu dahsyat bagi kita semuanya. Terbukti hari ini kita boleh kembali sama-sama lagi beribadah walaupun secara online. Tuhan Yesus tetap persatukan kita. Tanggal 10 Oktober 2021. Luar biasa kasih Tuhan Yesus bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, semua jemaat Gereja Kristus Bandung, saya mengundang semua untuk menikmati rangkaian ibadah kita di hari ini, mulai dari awal, pertengahan hingga akhir. Saya percaya semua pasti diberkati oleh Tuhan Yesus. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat, tetap sukacita, tetap jaga kesehatan. Satu waktu nanti kita pasti sama-sama beribadah secara bersama onsite. Luar biasa, puji Tuhan, bersama Yesus pasti menang.
Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita datang, kita beribadah kepada Tuhan. Karena kita yakin bahwa pertolongan kita adalah datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian kasih, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai sepanjang alur ibadah kita. Amin.
Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur karena pada pagi hari ini kita bisa beribadah online. Kita bersyukur karena Tuhan sungguh baik di dalam kehidupan kita dan mau melawat kita dengan kebenaran firman-Nya, yang tentunya akan memberikan kekuatan serta menuntun langkah kehidupan kita pada seluruh kebenaran Allah. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema Terpujilah Tuhan yang memberi dan yang mengambil. Sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena pada pagi hari ini kami boleh dilawat lagi oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberkati kami dengan firman-Mu yang senantiasa menjadi landasan kehidupan beriman kami, juga menjadi penuntun langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirman-Lah Tuhan, dan kami semua siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema Terpujilah Tuhan yang memberi dan Tuhan yang mengambil. Bacaan firman Tuhan yang akan melandasi perenungan firman Tuhan kita pada pagi hari ini dari Ayub pasal 1 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-22. Bapak Ibu Saudara, menerima yang baik adalah sesuatu hal yang sangat dinambakan oleh semua manusia. Kalau dikasih pilihan, maka tidak ada satu manusia pun yang menginginkan sesuatu yang buruk terjadi di dalam kehidupannya. Namun pada kenyataannya kebaikan atau keburukan menurut standar dunia ini akan dialami oleh seluruh manusia ketika ia hidup di dalam dunia ini. Tidak ada satu manusia pun yang dapat mengelaknya. Namun di sisi lain, Tuhan memanggil, menetapkan, serta mengaruniakan kemampuan bagi orang percaya untuk sanggup memuji Tuhan dengan penuh rasa syukur di segala keadaan hidupnya. Dan saat ini kita mau belajar dari Ayub bagaimana ia dimampukan oleh Tuhan untuk sanggup memuji Tuhan di tengah persoalan, pergumulan, dan ujian kehidupan yang ia alami. Saat ini ada 3 hal yang akan kita renungkan bersama-sama melalui bagian firman Tuhan ini. Hal yang pertama adalah ketika kenyataan pahit mendera. Dari Ayub pasal yang pertama ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-19, demikian firman Tuhan. Pada suatu hari ketika anak-anaknya yang laki-laki dan perempuan makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya, datanglah orang-orang Sheba menyerang dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Ayat yang ke-16, sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Ayat 17, sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, orang-orang Kasdi membentuk 3 pasukan lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Ayat 18, sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak Tuhan yang laki-laki dan yang perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandainya pada 4 penjuru dan roboh menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak ada satu manusia pun yang pernah berharap suatu musibah terjadi di dalam kehidupannya. Namun selama kita hidup di dalam dunia ini, maka musibah bisa kapanpun terjadi di dalam kehidupan kita. Musibah yang saya maksud di sini adalah kejadian buruk yang dapat menimpa kehidupan kita di luar kendali kita. Meskipun kita sudah menjaga diri kita sedemikian rupa. Saya kasih contoh yang sedang melanda kita, yaitu COVID-19. Bukankah banyak kesaksian yang kita dengarkan bahwa mereka sudah menjaga kesehatan mereka dengan menerapkan prokes yang ketat, makan makanan bergizi, minum vitamin, dan berolahraga teratur. Tetap saja mereka terjangkit COVID-19. Musibah tidak memilih-milih orang. Ia bisa menghantam siapa saja. Demikian yang dihadapi oleh Ayub. Musibah datang bertubi-tubi, silih berganti, bahkan bersambung-sambung, dari yang ringan hingga yang terberat, yaitu kematian anak-anaknya.
Secara manusia, siapakah manusia yang bisa tahan dengan kenyataan seperti ini? Pastilah seseorang yang mengalaminya akan depresi, kehilangan sukacita, serta pengharapan. Bahkan tidak menutup kemungkinan jika orang percaya mengalaminya, ia pasti akan bertanya kepada Tuhan, mengapa Tuhan mengizinkan ini terjadi kepadaku? Atau mungkin kita bisa menyalahkan Tuhan karena semua hal ini. Namun apakah yang dilakukan oleh hamba Tuhan yang bernama Ayub ini? Mari kita lihat di bagian yang kedua, yaitu sikap Ayub dalam menghadapi musibah. Kita akan baca dari Ayub pasal yang pertama ayat 20, yaitu firman Tuhan berkata, "Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah." Bapak Ibu Saudara, dari bacaan firman Tuhan ini, kita melihat bagaimana sikap Ayub dalam menghadapi kenyataan pahit atas musibah bertubi-tubi yang dialaminya, yaitu ia mengoyakkan pakaiannya, mencukur kepalanya, kemudian sujud menyembah Allah. Ayub sangat menyadari keterbatasan serta kemampuannya dalam mengatasi berbagai persoalan di dalam kehidupannya. Dan saat itu ia tahu bahwa tidak ada upaya lagi yang dapat dilakukannya selain merendahkan diri di hadapan Allah. Ia sangat meyakini bahwa apapun yang terjadi di dalam kehidupannya adalah seizin Tuhan. Tidak ada sesuatu pun yang kebetulan terjadi di dalam kehidupannya. Allah lah yang memegang kendali seluruh kejadian yang terjadi di dalam kehidupannya. Karena itu, dalam kondisi seperti itu, sikap Ayub adalah ia datang dengan hati yang hancur di hadapan Tuhan, merendahkan diri dan menyembah Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin ada di antara kita saat ini sedang mengalami situasi yang buruk seperti yang dialami oleh Ayub. Suatu situasi yang tidak dapat kita kendalikan dengan semua kemampuan kita. Maka saatnya bagi kita untuk datang dengan hati yang hancur. Dengan kerendahan hati kita datang di hadapan Tuhan, memohon dengan bersujud kepada Tuhan. Kita meyakini bahwa apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita ada di dalam kendali Tuhan. Tuhan tahu apa yang kita alami dan Ia peduli dengan kita. Mari kita datang di hadapan Tuhan, kita bersujud, kita menyembah Dia. Karena penderitaan apapun yang kita alami tidak akan pernah memisahkan kita dari kasih Kristus yang sudah lebih dulu menderita bagi kita, mengorbankan nyawanya bagi kita. Jika kita sungguh-sungguh hidup di hadapan Tuhan dengan benar, namun ujian kehidupan tetap menerpa kehidupan kita, itu karena Tuhan punya maksud dan rencana yang luar biasa indah melalui kehidupan kita. Namun untuk kita bisa menikmati semuanya itu membutuhkan suatu proses yang berat yang mungkin akan kita hadapi. Namun ketika kita melewati semuanya itu, maka kita akan melihat bagaimana tangan Tuhan berkarya di dalam kehidupan kita untuk mendatangkan kebaikan bagi kita orang-orang yang mengasihi Dia. Penderitaan seberat apapun tidak akan pernah memisahkan kita dengan Allah dan tidak akan dapat menghalangi kita untuk dapat menyembah Allah. Bahkan penderitaan justru bisa membawa kita lebih dekat dengan Tuhan, merasakan hadirat Tuhan, merasakan jamahan Tuhan, dan merasakan mujizat Tuhan. Yang ketiga adalah mampu memuji Tuhan dalam keadaan yang sulit. Kita akan lihat di ayat yang ke-21. Ayub berkata, "Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan." Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kenyataan hidup yang pahit serta musibah yang datang mendera tidak akan pernah menghapus kerinduan seorang percaya untuk memuji Tuhan. Karena memuji Tuhan merupakan suatu panggilan serta karunia yang diberikan Tuhan kepada orang percaya. Dalam situasi dan kondisi apapun, seorang percaya akan sanggup memuji Tuhan, seperti yang dilakukan oleh hamba Tuhan Ayub. Kenyataan pahit membawanya pada suatu pemahaman yang diungkapkannya dengan iman bahwa Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Ayub menyadari bahwa segala sesuatu yang ia miliki adalah berkat dari tangan Tuhan. Ia hanya diberikan kesempatan untuk menikmatinya sesuai dengan waktu Tuhan, dan Tuhan bisa mengambilnya kembali kapanpun ia mau. Ayub hanya diberikan kesempatan untuk mengelola berkat Tuhan itu, dan berkat Tuhan itu bukan menjadi milik yang harus dipertahankannya. Ayub sangat menyadari itu. Karena itu meskipun hatinya pedih dan berduka, namun ia tetap sanggup untuk memuji Tuhan. Ayub sanggup memuji Tuhan karena ia menyadari bahwa semua kemasyhuran dan kemewahan yang dia nikmati ia dapatkan dari tangan Tuhan. Ia nikmati di dalam Tuhan dan ia pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan ketika semua itu pergi, Tuhan juga yang mengambilnya.
Ini juga yang merupakan satu prinsip yang penting yang harus dimiliki orang percaya. Kita harus memastikan kepada diri kita sendiri dan orang-orang terdekat dengan kita bahwa apapun yang kita miliki selama kita hidup di dunia ini adalah titipan Tuhan, bukan milik kita. Kita hanya dipercayakan Tuhan untuk mengelola. Karena itu kita harus menjadi pengelola yang baik dari semua karunia Tuhan yang kita terima. Kita harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan dan memakainya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan kalau tiba saat Tuhan untuk mengambilnya dari kita, maka kita juga harus rela melepaskannya. Meskipun itu sulit, meskipun itu sakit. Kalau kita kehilangan sesuatu dari hidup kita, maka pastikanlah bahwa Tuhan yang mengambilnya kembali dan bukan kuasa si jahat. Ada banyak orang yang menerima karunia yang baik dari Tuhan, namun ia memakainya, ia mengelolanya bukan untuk kemuliaan Tuhan, dan akhirnya iblis mencurinya darinya. Kita harus memastikan bahwa semua yang kita miliki adalah dari Tuhan. Kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan, dan kalau waktu Tuhan tiba bagi kita, maka Tuhan jualah yang mengambilnya dari kita. Dengan demikian, maka kita akan sanggup mengucap syukur dan menyembah Tuhan di dalam segala keadaan kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita sekalian dalam kita mengiring Tuhan. Apapun yang menimpa kehidupan kita, marilah kita meyakini bahwa apa yang Tuhan buat itu adalah baik adanya. Kita menyembah Tuhan karena semua perbuatannya bagi kita. Dan mari kita pastikan bahwa kita hidup adalah bagi Tuhan dan bagi kemuliaannya. Sehingga sukacita kita bukan bergantung dari dunia ini, tetapi kita sanggup memuji Tuhan dalam segala keadaan kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita satu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman Tuhan yang menguatkan kami, yaitu bagaimana kami sebagai orang percaya menghadapi berbagai musibah atau kepahitan hidup yang harus kami alami. Mungkin ketika kami mengalami itu semua Tuhan, kami berduka cita Tuhan, kami sedih Tuhan. Bahkan kami mungkin pernah mempertanyakan mengapa Tuhan mengizinkan semua ini terjadi di dalam kehidupan kami. Tetapi biarlah melalui firman Tuhan ini Tuhan, kami boleh diperteguh iman percaya kami kepadamu Tuhan, bahwa apapun yang Tuhan buat di dalam kehidupan kami itu adalah baik adanya, dan kami mau menerima itu semua dari tangan Tuhan. Kami mau menjalani semua itu bersama-sama dengan Tuhan, sehingga di dalam kehidupan kami ini terus ada ucapan syukur, terus kami boleh memuji Tuhan dalam segala keadaan, dan juga Tuhan kami boleh menyembah Tuhan. Biarlah Tuhan kesulitan, persoalan, pergumulan kehidupan kami tidak akan pernah menghalangi kami untuk memuji, menyembah, dan mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan Engkau memberkati bangsa dan negara kami, pemerintah kami, Engkau berikan hikmat Tuhan di dalam mengelola bangsa dan negara ini, sehingga kemasyuran, kemakmuran, keamanan, dan kenyamanan boleh kami nikmati bersama-sama. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa Tuhan, kami menyerahkan Tuhan untuk upaya pemerintah dalam menuntaskan pandemi COVID-19, kiranya Tuhan menolong, semua vaksin boleh didistribusikan dengan lancar, pasien-pasien yang sakit boleh disembuhkan, dan Tuhan kami boleh berada dalam keadaan yang aman kembali. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan untuk para tenaga medis yang terus bekerja, juga Tuhan Engkau memberkati dan melindungi. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa Tuhan untuk gereja kami, Gereja Kristus Bandung. Biarlah Tuhan Engkau memberkati seluruh jemaat Tuhan, boleh diberikan kesehatan, kekuatan, sukacita, dan damai sejahtera daripada Tuhan. Tuhan memberkati setiap pelayanan, setiap ibadah kami, semua hamba Tuhan yang melayani, baik hamba-Mu maupun pendeta Amir, juga seluruh majelis aktivis BP, maupun Tuhan jemaat-jemaat Tuhan yang terlibat di dalam pelayanan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami Tuhan yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita kembali di dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kita, dengan senantiasa kita meyakini bahwa apa yang Tuhan perbuat di dalam kehidupan kita adalah baik adanya. Mari kita kembali dengan berkat yang daripada Tuhan. Kiranya kasih sayang Allah Bapa, anugerah dan rahmat dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus menyertai dan memberkati kehidupan kita mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita yang percaya katakan amin.